Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah di sini yang kita panjangkan 4 harokat ya mad jaiz munfasil. Kemudian amanu nu ini juga 4 harokat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di sini ada contoh bacaan idhar, namanya idhar syafawi, yaitu kalimat biru'usikum, mim mati ketemu wawu. Begitu juga wa arjulakum. Ini kalau secara tajwid nama bacaannya adalah idhar syafawi. Ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, di sini yang mendengung pertama wa in, ron mati ketemu kaf. Begitu juga kuntum. Nah, ini juga mendengung. Junuban, nah ini juga mendengung. Nama bacaan adalah ikhfa. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum nah, yang mendengung kuntum. Nah, ini 3 mendengung semua. Yang pertama dan kedua namanya adalah ikhfa hakiki. Yang ketiga tum mim mati ketemu mim namanya idgham mimi ya, mim ya. Wa in kuntum marda
على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا Di sini kita perhatikan panjang pendeknya ya. Aula, nah, lanya panjang, harokatnya kan berdiri gitu. Yeah. Kemudian nisa, di sini juga panjang, namanya mad wajib muttasil. Begitu juga ma, ini juga panjang 4 harokat. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد Nah, di sini yang mendengung alaikum mim mati ketemu mim, bacaannya sama yang tadi itu kan mimi. Kemudian haraju, nah tanwin ketemu wawu idgham bihunna. Begitu juga walaki non mati ketemu ya idgham bihunna. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yurid liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun.
Nah, shinnya bertitik 3, kita baca cara pegang ya, tashkurun kan ya. Waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به Nah, di sini nanti kita contohkan namanya hamzah wasol, yaitu yang terletak pada kalimat alladzi. Hamzah wasol ini kalau digabungkan wa mitsaqahul ladzi, hamzahnya tidak berbunyi. Tapi kalau dijadikan permulaan kalimat berbunyi, yaitu fathah. Contohnya begini ya. Alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Ya, di sini ada contoh namanya matsilah qawilah, yaitu pada kalimat bihi panjangnya sama dengan mad jaiz munfasil. Nah, kita contoh lagi. Alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Jangan lupa pada kalimat ya mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 harokat. Kemudian qawwamina, wawunya tasdid ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Nah, kita tunaikan sifat qalqalah pada to ya. Bil qist, gitu aja ya. Nah, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
di sini yang mendengung yajrimanna, nun tasdid. Adapun ini idhar ya. Begitu juga qaumin. Nah, bedanya di mana? Kalau kum di sini adalah mem mati, kalau qaumin adalah tanwin. Nah, kalau kum sana'anu namanya idhar syafawi. Kalau qaumin idhar hakiki. Jadi ada idhar syafawi, ada idhar hakiki. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Nah, di sini ada contoh idgham mimi lagi, ya. Lahum mim mati ketemu mim, kemudian idgham bi guna maghfiratu tanwin ketemu wawu, ya. Wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga diri kita, keluarga kita, anak cucu kita selalu mendapatkan limpahan barokah dari Al-Quran. Allahumma amin. Kita akan bacakan tarjamahan beserta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kalian junub atau jinabat, ya, maka mandilah. Dan jika sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dalam kurung suci,
Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, akan tetapi Allah menghendaki membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian semua bersyukur. Ini pembahasan dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini menjelaskan tertib sholat. Sholat ini adalah merupakan ibadah yang paling utama setelah iman kepada Allah. Jadi yang pertama tetap iman kepada Allah. Nah, ibadah yang paling utama di sisi Allah adalah yang namanya sholat. Bahkan diriwayatkan di dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamati sholatuhu. Di hari kiamat kelak, yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari hambanya, amalannya yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Ida sholuhat sholuha sairu amalihi. Bila mana sholat ini baik, maka amalan yang lain akan terhitung baik, mulai dari zakat, puasa, sedekah, birrul walidain, amal-amal yang lain akan terhitung baik. Sebaliknya, wa idza fasada sairu amalihi. Bila mana sholat itu rusak, buruk, jelek, naudzubillah min dzalik, maka amalan-amalan dalam agama Islam yang lain akan dihitung jelek, akan dihitung buruk. Ya, sekarang dalam Al-Quran ini ayat 6 dari surah Al-Maidah, tertibnya sholat bagaimana? Kalau kalian mau menuju sholat, faghsilu wujuhakum, kalian semua bersolah wajah. Maksudnya dimulai dengan berwudu. Karena diriwayatkan juga dalam sebuah hadis, at-thaharatu miftahul ibadah. Bersuci itu adalah kuncinya ibadah. Makanya sebelum kita mengerjakan ibadah yang terutama di dalam agama Islam, yaitu namanya sholat, ya diberi kunci oleh Allah. Itulah yang namanya toharoh. Nah, bersuci tentunya ketika ke kamar mandi atau ke toilet, ketika buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa itu betul-betul istinjanya diperhatikan. Jangan sewu ketika pipis, ketika berak itu jangan sampai ada percikan-percikan air yang masuk ke dalam ember yang akan kita gunakan untuk bersuci atau istinja. Makanya kalau sekarang itu sudah simpel nih, pakai jet shower itu karena itu kan aman. Itu tandon air di atas sana juga perlu diperhatikan. Kalau bisa ditutup, jangan sampai kemasukan tai cicak, tai tokek. Kadang kan dibuat sarang tokek, sarang cicak gitu. Nah, tiba-tiba di sana itu ada bangkai cicaknya, ada bangkai tokeknya. Nah, makanya turun yang ada di atas rumah itu diperhatikan juga. Kemudian tertibnya setelah istinja, setelah bersuci atau cebok itu bagaimana? Nah, diarahkan oleh Allah untuk mengerjakan yang namanya wudu. Maka di sini tertibnya wudu. Faghsilu wujuhakum. Nah, di sini tertibnya kan diperintahkan untuk membasuh wajah, Pak. Lah kok ada basuh tangan, ada siwakan, ada berkumur, ini dari mana? Tertib-tertib yang lain dijelaskan dalam sunnah atau hadisnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini yang dijelaskan dalam Al-Quran ini namanya rukun. Nah, kok dalam sebagian fikih pakai niat. Nah, di sini kan tidak ada niat. Faghsilu wujuhakum, sama. Mazhab Imam Syafi'i tetap mewajibkan yang namanya niat. Karena di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sahnya amalan itu adalah tergantung niat. Niatnya kok baik, niatnya kok lurus, maka akan mempengaruhi amalan yang dikerjakan. Contohnya kita akan
berbuat amalan yang namanya wudhu. Lah kalau wudhunya itu dengan niat yang baik, ya, hati yang konsentrasi khusyuk kepada Allah, awaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian hadirin yang mulia, tertibnya wudhu ini kalau secara komplit sunnahnya ya, dibasuh dulu tangannya. Apalagi kalau tangan kita mau dicemplungkan, mau dimasukkan ke dalam air. Nah, ini kan bisa jadi air ini kurang dari 2 kulah. Mungkin kalau di Magetan nggak kesulitan air ya. Kalau mungkin di Bojonegoro, Bluro gitu kan ya. Nah, kadang kan musim kemarau begini kan sulit air. Nah, iman-iman. Ya, makanya kadang ember, baru dicemplungkan tangannya untuk ambil air. Maka ini air dibasuh dulu, dibuat basuh tangan, supaya tangan kita dipastikan betul-betul sudah suci. Akan tetapi membasuh tangan sebelum mengambil air untuk kumur, untuk muka, ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga ada dalilnya dalam kitab Mishkatul Masabih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, ij'alu fi kulli sya'nikum bi Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah setiap keadaanmu ini dimulai dengan Bismillah. Dikuatkan lagi, kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang ada manfaatnya, bal ini sebagian maknanya adalah manfaat. Lah wudhu ada manfaatnya. Manfaatnya apa wudhu? Untuk menjadikan asbab sahnya sholat, menjadikan asbab kita boleh memegang mushaf. Kok tidak dimulai dengan Bismillah? Fahuwa aqta. Perkara tersebut adalah terputus dari barokah. Makanya kalau ingin barokah dalam segala hal dimulai dengan Bismillah. Mau rapat paling tidak baca Bismillah, mau ke kebun baca Bismillah, mau makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah. Wabil khusus mau mengumpuli istri juga baca Bismillah supaya anaknya barokah. Kemudian hadirin yang mulia, membasuh tangan kemudian berkumur. Berkumur ini menjadi kesunahan juga, bukan wajib. Nah, kalau misalkan darurat, contohnya misalkan jenengan haji atau umroh sedang tawaf, ya, kalau kumur apa kan terlalu memakan banyak air ya. Kalau sudah di halaman apa itu di dekatnya Ka'bah itu, ya cukup wudhunya yang wajib-wajib saja. Dari muka atau wajah, kedua tangan, kemudian kepala atau rambut, ya, kemudian kedua kaki. Ya, ya. Kadang ada orang itu kalau kurang memahami fikih, nah ini terlalu letterlek kadang kan, ya. Ada yang perlu disempurnakan sunah-sunahnya wudhu, mulai dari basuh tangan, berkumur, menghisap air di hidung. Nah ini ternyata masya Allah hikmahnya luar biasa. Dan di sini juga menunjukkan hikmahnya wudhu apa? Mengajarkan kepada orang Islam khususnya bahwasanya Islam itu adalah bersih, bukan kotor. Ini kalau seandainya kotor ini jangan disalahkan Islamnya, jangan menyalahkan agamanya. Ini oknum perorangan saja ini yang kurang memahami tertibnya agama Islam. Nah lihat ini, kita mau menghadap kepada Allah saja diajari bersuci, ya, siwakan supaya selilit-selilit yang nyangkut di gigi itu bersih, supaya air liur yang baunya kurang enak bersih dulu dengan kumur, upil-upil yang ada di hidung, kemudian ingus-ingus yang di hidung dibersihkan dulu dengan istinsyak, ya. Bahkan dikatakan dalam kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, orang kok mengerjakan wudhu dengan sempurna, basuh tangan, berkumur, menghirup air di hidung, tentunya kalau dalam keadaan tidak puasa, ya. Kemudian membasuh wajah, telinga,
dosa-dosanya itu akan berguguran dengan tetesan air wudhu yang dia kerjakan. Allahumma amin. Maka ini air wudhu yang menetes ini akan merontokkan, akan menggobrokkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Termasuk tangan, masya Allah, mungkin tangan kita dulu ketika SMA pernah jahilin orang, pernah ngerjain temannya, gitu. Maka ini sudah langsung dengan wudhu yang sempurna, Allah rontokkan itu. Semoga termasuk wudhu kita semua, amin ya. Kemudian hadirin yang mulia, wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau kalian junub, bersucilah atau mandilah. Namanya hadas besar. Nah, junub itu bagaimana, Pak? Junub itu ya, pertemuan dua alat kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, sekiranya hasafahnya itu sudah tenggelam, walaupun belum keluar spermanya. Ya. Ya, kadang ketika nganten anyar masih kumpul dengan mertua, gitu. Ya, baru masuk sebentar sudah digedor sama mertuanya itu. Ya, tiba-tiba ada tugas dari mertua sampai gugur ini. Nah, tadi kan saya belum keluar spermanya itu, ya walaupun belum keluar, tapi kalau sudah itu tadi bertemunya dua kelamin suami istri, ya berarti sudah junub, wajib mandi. Ya, maka di sini Mbah Kung, Mbah Uti perlu pengertian ya. Kalau gak ada mantu paling nggak 2 bulan itu biarkanlah, biar senang-senang sama pasangannya. Ya, seperti itu ya. Kemudian kadang juga orang keluar sperma baik laki-laki atau perempuan tanpa berhubungan, maka itu juga dikatakan junub. Nah, khususnya untuk kaum hawa, ibu-ibu, kalau keluar namanya darah haid itu juga bisa dikatakan hadas besar. Kalau sudah betul-betul bersih, tidak ada flek-fleknya, tidak ada coklat-coklatnya, tidak ada kuning-kuningnya, oh berarti sudah suci, maka wajib mandi. Dan jadi mandi dulu baru melayani suaminya. Tertulis nanti mandi lagi, Pak, akhirnya flu, Pak, pilek ini, Pak, gimana? Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, nanti ada alternatif berikutnya, yaitu yang namanya tayamum. Maka Allah SWT berfirman, wa in kuntum marudha aw ala safar. Ini seandainya kalian sakit, atau seandainya kalian dalam perjalanan tidak menemukan air, bahkan sudah buang hadas air kecil, air besar, menyentuh wanita, aula mastumun nisa, kemudian kok tidak menemukan air, boleh fatayammamu sha'idan thayyiban, kalian semua bertayamumlah dengan debu yang suci. Bahkan ada ahli meneliti, orang habis junub, hubungan suami istri kok disarankan agama untuk mandi, ternyata dengan mandi itu bisa menggairahkan kembali. Nah, mungkin ini yang bukan santri ya, kalau santri masih muda ini belum paham ya nih. Nah, mungkin setelah hubungan kan badan lemas dan lain sebagainya ya. Nah, itu dengan mandi itu nanti bisa bugar kembali. Mau ronde yang kedua, yang ketiga, ya, kalau masih kuat ya. Jadi seperti itu. Kita tetap yakin, bahkan dalam hati itu husnudzon yang tinggi kepada Allah. Setiap apa yang disyariatkan dalam Islam, baik masuk akal atau tidak masuk akal, mesti di situ ada hikmahnya. Makanya kita tetap sami'na wa ata'na. Allah kok merintahkan istinja, maka kita kerjakan. Allah kok merintahkan berwudu, kita kerjakan. Bahkan kalau bisa, amalan yang namanya dawamul wudu, selalu kita dalam keadaan wudu, ini kita usahakan. Nah, di sini menjadi asbab doa-doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal seperti ini Allah jelaskan. Allah tidak menghendaki menyulitkan kalian, kok harus basuh wajah, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Ini bukan menyulitkan. Bahkan Allah jelaskan, waliyutimma ni'matahu alaikum, dan untuk menyempurnakan kepada kalian nikmatnya Allah.
Mungkin kalau tidak ada syariat bersih-bersih ya, seperti siwakan, wudhu, berkumur, nah, mungkin paham kiamba lah. Kalau tidak ada bersih-bersih seperti itu, begitu sekali gebes dalam kamar itu bisa jadi menjadikan istri itu bisa pingsan kali ya. Ya, disinilah Islam mengajari yang namanya hidup dalam keadaan bersih. An-nawafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan cerminan daripada iman. Maka kalau melihat agama-agama yang lain itu tidak ada istinja, tidak ada wudhu, masya Allah, nggak karu-karuan itu. Kemarin habis dari Pulau Bali itu ya, itu di lorong-lorong itu ditulis itu dilarang kencing di sini ya. Mungkin bisa jadi karena kalau tidak ditulisi kencingnya di sembarang tempat gitu. Tapi kalau orang Islam tidak, nah, mau buang air di tempat yang sudah disiapkan, di toilet gitu. Kalau seandainya tidak menemukan toilet, mungkin di padang pasir, menjauh dari manusia ya. Bahkan kalau bisa dikobangi, pasirnya dikobangi, dibuat doprok di situ supaya auratnya tidak dilihat orang lain. Inilah indahnya agama. Semoga kita istiqomah mengamalkannya. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 7 yang artinya, dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi kita ini kalau mau meninggalkan agama Allah, coba ya kita ingat-ingat nikmatnya Allah. Masya Allah, aku diberi nikmat bisa menghirup udara yang segar di Magetan ini. Ya Allah, alhamdulillah. Lah kok mau ninggalin sholat subuh, berat rasanya itu. Bangun tidur, ya Allah, aku masih kau berikan nikmat badanku sehat dan kau perintahkan diriku untuk mengerjakan sholat subuh. Lah kau mau meninggalkan sholat subuh, berat akhirnya. Zuhur kita ingat, masya Allah, pagi-pagi itu loh, aku masih diberikan nikmat bisa sarapan nasi pecel, bisa sarapan dengan nikmat, ya toh? Alhamdulillah. Sekarang diminta 5 menit aja untuk mengerjakan sholat. Nah, aku nggak kerjakan, alangkah durhakanya. Maka di sini peringatan dari Allah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Kalian semua ingatlah nikmatnya Allah terhadap kalian. Begitu juga perjanjian yang pernah kita buat di alam roh. Sebenarnya setiap roh kita ketika di alam roh sana itu sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukanlah aku ini Tuhan kalian? Maka roh-roh yang menempel di jasad kita itu menjawab, qalu bala, nggih ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika sudah diturunkan ke muka bumi ini, hendaklah kita menepati janji roh kita terhadap Allah. Insyaallah Bapak Ibu nggih. Waktu itu kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Maka ini perjanjian ini jangan diingkari, jangan diingkari gitu. Kemudian Allah perintahkan wattaqullah, kalian semua takwalah kepada Allah. Ayat yang nomor 8 artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi perintah Allah untuk berbuat adil. Di saat kita diberikan amanah, jabatan, paling tidak adil kepada keluarga kita, paling tidak adil kepada diri kita sendiri, ya. Nah, insya Allah. Apalagi kalau dimintai jadi saksi, jangan sampai kita menyampaikan persaksian yang bohong, karena persaksian yang bohong itu termasuk dosa besar, atau dalam bahasa fikihnya itu syahadatuz zur, persaksian yang bohong. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 9 yang artinya
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau amal baik bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini. Jadi iman dan amal soleh ini. Dan amal soleh ini jangan nunggu nanti jangan. Itu namanya kena setan taswif itu. Nanti saja. Kalau sudah pensiun, nah setelah pensiun belum sempat, nanti saja. Nah, sampai akhirnya dijemput malaikat Israil. Bahkan di dalam hadis, berbuat kebaikan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kalian semua takutlah dari api neraka walaupun dengan berbuat kebaikan, sedekah dengan separuh kurma. Maka sedekah ini nggak usah nunggu nanti ketika ini jangan. Kita nggak tahu ajal kita menjemput kapan. Yang ada, yang kita punya, yang kita mampu, nah kita sedekahkan semampu kita. Allahumma amin. Seteguk, 2 teguk air, segelas, 2 gelas teh kopi, gitu. Nah, sesuap, 2 suap nasi, sebungkus, 2 bungkus nasi, kok mampunya seperti itu. Bismillah. Apalagi sekarang sudah membudaya ya, sedekahan di hari Jumat, gitu. Jumat berkah di masjid-masjid, masya Allah sekarang sudah mulai. Nah, maka ini kesempatan. Apalagi yang akan kita hadapi tanggal 10 bulan Muharram. Insya Allah bertepatan di hari Jumat ya. Kalau menurut ketentuan penanggalan pemerintah dari Jumat. Ya. Dikatakan orang yang bersedekah melonggarkan keluarganya di tanggal 10 Muharram, maka setahun penuh rezekinya akan dilonggarkan oleh Allah. Allahumma amin. Kalau yakin hadirin hadirat mesti ya, kepengen dados tiyang ingkang sugih, ingkang kelonggaran rezeki pun melimpah ruah teng keluargane. Nah, di antara amalannya ini. Nah, itu nanti bertepatan di hari napa Bapak Ibu? Hari Jumat. Nah, monggo panjenengan melonggarkan anaknya, cucunya, putune purun dolanan otot-otot tumbas ki mawon nggih. Purun dolanan mobil remote napa pun tumbas ki niatnya apa? Melonggarke keluargane supados rezeki kita selama setahun ke depan dilonggarkan oleh Allah. Kok ada kelebihan lagi, masya Allah, di RT ku, di RW ku, di kampungku ada anak fakir miskin, ada anak yatim piatu, ada anak yatim, monggo panjenengan damel wonten masjidipun kiambak-kiambak, supaya merasakan bagaimana indahnya berbagi kepada sesama hamba Allah. Jangan lupa juga puasa hari Tasu'a dan hari Asyura, itu merupakan hari yang disunnahkan untuk berpuasa dalam agama Islam. Hari Tasu'anya hari Kamis, Asyuranya hari Jumat. Insyaallah Bapak Ibu. Nah, ini merupakan bagian wa amilus sholihah, mengamalkan amal-amal yang soleh. Nggih, monggo. Mohon persilakan yang mau bertanya untuk juga bertanya dan beberapa juga bertanya masalah mandi, tayamum juga musuh juga kakak dan sudah mungkin juga masalah yang lain silakan ibu ada bu yang mau ditanyakan. Konten jaga ibu-ibu. Oke, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya isi pertanyaan. Ini kalau waktu sholat malam itu kita mau sholatnya sholatnya di luar, terus kita nggak keluar, terus sholat kita itu di dalam kamar, tapi di depannya itu ada tempat tidurnya. Terus itu gimana ya, saya biasa pada sholat. Terus yang kedua, kalau kita sholat tahajud itu belum sampai
akhirnya tapi sudah dengar ada yang kayak bisa itu belum selesai. Itu gimana alhamdulillah jadi apa? Makasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang kalau kita sholat tahajud, misalkan di dalam kamar, sedangkan suami kita atau anak kita, cucu kita yang masih kecil masih tidur nih, gimana ini? Nah, ini sebagian ulama mengatakan hukumnya itu makruh, ya, karena orang yang di depan kita kan masih hidup gitu. Seakan-akan kan menyolati orang yang masih hidup. Maka caranya gimana? Panjenengan bikin yang namanya sutroh itu. Sutroh itu begini, sajadah. Nanti bagian ujung di kepalanya itu jenengan beri bantal. Atau sebagian masjid itu kan ada kayu kecil itu ya itu namanya sutroh. Nah, itu sudah boleh itu, sudah menghilangkan kemakruhan itu. Atau misalkan di kamar panjenengan ada wadah tisu gitu. Nah, wadah tisunya diberdirikan seperti ini. Diletakkan di ujungnya sajadah yang pas dengan kepala itu. Supaya menghindari hukum makruh tadi. Sah, tetap sah sholatnya. Cuman itu tadi ada yang mengatakan makruh. Nah, supaya mengeluarkan diri kita dari hukum makruh tadi, sajadah kita diberi yang namanya sutroh. Jelas itu untuk yang pertama pertanyaannya ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tentang kalau kita sholat tahajud ternyata sudah mendengar imsak atau tarhim, bagaimana? Tetap sah, tetap boleh, tetap boleh karena batasnya sholat witir itu adalah adzan subuh, bukan tarhim, bukan imsak, itu bukan. Nah, kalau seandainya kita sudah takbir Allahu Akbar sholat witir baru 2 rakaat, padahal setelah itu kita mau sholat 1 rakaat, terus bagaimana? Ya sudah, nanti yang 1 rakaat itu tadi kan keluar dari waktunya gitu. Nah, niatnya qadaan bukan adaan. Nah, karena tadi kelewatan waktunya, saya niat qada. Tapi kalau seandainya tengah-tengah Allahu Akbar sudah sholat, nah, mungkin saking panjangnya bacaan surat yang dibaca, nah kok sudah adzan subuh, ya sudah, tidak usah niat qada, itu sudah sah itu. Karena ketika takbiratul ihram tadi masih dalam keadaan di waktu sholat tahajud atau sholat witir. Betul ibu ya? Alhamdulillah. Mungkin masih ada dari ibu satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini tentang mandi besar. Ini tentang tata caranya. Yang pertama kita kan membersihkan haji. Habis itu kita berwudu. Setelah berwudu kita biur air dari kepala, depan, belakang, kanan kiri. Terus setelah itu kita kan pakai sabun. Pada saat proses mandi sabun itu, tangan kita tanpa sadar menyentuh baju ataupun tidak menyentuh baju. Terus itu apakah mandinya itu tidak sah ataukah harus diulangi proses seperti dari awal, ataukah sudah cukup itu saja? Jadi maaf, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk sholat sunnah, apakah satu sholat niatnya bisa sholat sunnah bermacam-macam? Misalkan sholat sunnah tobat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah yang lain, tapi dalam satu niatnya banyak, tapi sholatnya misalkan banyak berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama kita jawab tentang mandi jinabah. Mandi jinabah itu kalau kita memandang yang wajib saja, ya. Yang penting air itu sudah menyeluruh ke seluruh tubuh, sudah meratai seluruh tubuh. Baik, mohon maaf tangan tadi mungkin kesentuh farji atau misalkan mandinya itu bareng sama suami, kesentuh suami, apakah sah?
tetap sahnya adalah sah, asalkan seluruh tubuh sudah terbasahi. Nah, khususan ibu-ibu kan kadang yang sewu rambutnya dikepang gitu ya. Nah, ini ketika mandi jinabat, kepangannya dilepaskan dulu. Atau pakai jepit nih kok, oke? Ini kan rawan air tidak masuk ke dalam. Kecuali kalau mandi panjenengan nyemplung, mungkin di rumah ada bathtub sekarang ya, nah, ada kolam renang kecil gitu nyemplung ke dalam. Nah, maka ini sudah dipastikan air sudah merata ke seluruh tubuh. Nah, adapun tangan kok kesentuh farji atau kesentuh suami, itu nanti yang hadas itu hadas kecil, bukan hadas besar. Nah, sebenarnya kalau kita mandi jinabat, seluruh air sudah meratai seluruh tubuh, nanti tidak usah wudhu lagi, tidak usah. Asalkan tangan kita tidak menyentuh suami atau yang suami tidak menyentuh istri, kemudian tangan juga tidak menyentuh farji, juga kemaluan kita tidak mengeluarkan hadas-hadas contohnya pipis, kentut dan lain sebagainya. Maka itu tidak perlu wudhu lagi. Sudah langsung masuk di dalam mandi tadi, hadasnya hilang bareng dengan mandi. Berkata itu cuman secara kesunahan atau kesempurnaan ya seperti yang disampaikan tadi, bersihkan dulu farjinya, kemudian wudhu dulu, baru membasuh itu kepala, kemudian badan yang kanan, tangan dan kaki, kemudian tangan kiri, kaki kiri, baru diratakan ke seluruh. Adapun pakai sabun, pakai sampo, nah ini merupakan penambahan supaya lebih seger, lebih bersih lagi. Berkaitan itu jelas ya. Kemudian yang kedua tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ini yang bisa digabung. Itu sholat apa saja? Ya kita terangkan. Memang sebagian sholat sunnah itu bisa digabung dengan niat sholat sunnah yang lain. Contohnya, panjenengan masuk ke masjid. Sebelum masuk masjid tadi wudhu, disunahkan sholat syukurul wudhu. Panjenengan masuk ke masjid, disunahkan sholat tahiyatul masjid. Ini boleh digabung, boleh. Bahkan kalau seandainya nggak niat syukurul wudhu, nggak niat tahiyatul masjid, langsung sholat qabliyah subuh, boleh nggak? Boleh. Bahkan tadi juga sudah terhitung. Ya, syukurul wudhunya sudah terhitung situ, tahiyatul masjidnya sudah masuk di situ. Berkaitan ini boleh. Nah, contohnya sholat duha yang akan kita kerjakan nanti. Nah, kita niat sholat duha, sholat tobat, sholat qadul hajat, nah, itu juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada sholat-sholat sunnah yang tidak boleh digabung. Nah, contohnya sholat tarawih, atau sholat yang rawatib tadi sebenarnya tidak boleh digabung juga. Kalau yang nafil mutlak, nah ini boleh. Nafil mutlak itu tidak tergantung pada waktu, contohnya tahiyatul masjid, syukurul wudhu, qadul hajat, sholat istikharah, gitu. Nah itu boleh digabung dengan yang lain. Jelas ibu ya? Ini kan ya, bapak ya, alhamdulillah, betul. Macam juga kesana ya. Cekap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya saya ini dengan orang yang sudah sepuh usia 80 tahun, kebetulan ibu saya sendiri. Beliau ini kena stroke dan hanya bisa balik di tempat tidur. Jadi setiap kali mau sholat ini kita layani beliaunya. Namun beliaunya ini sering kali pada waktu sholat ini tertidur. Jadi manakala ini mensolati ibu, tapi posisi ibu itu waktu kita bersama dan sebagainya itu posisi tidur, maka sampai mau. Dan ini mau berdasar saya bahkan hari ini saya. Terus yang kedua yaitu terkait dengan sholat isra. Sholat isra atau mungkin sholat suruh ya. Ini kan pahalanya seperti hanya orang umroh dan haji sempurna. Sedangkan kalau orang yang berangkat haji dengan effort yang luar biasa, ya ini belum tentu kalau
setelah pulang ini bisa sempurna. Lah ini kok sholat dengan sholat Isra ini kok pahalanya melebihi daripada yang wajib. Nah ini mohon kejelasan saya terkait dengan masalah ini. Apakah yang sholat sunnah, yang sunnah ini bisa lebih dari yang wajib? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi misalkan orang sepuh sudah udur, contohnya stroke tadi ya, makanya gambar semoga Allah sembuhkan Pak ya. Nah, misalkan terjadi di keluarga kita yang mumi tiba-tiba setelah sholat, tentunya sholatnya diambil, diranjang, terus lorot tidur gimana? Ya sudah biarkan saja. Karena sebenarnya orang yang sudah udur seperti itu sebenarnya sudah tidak ada kewajiban, karena istilahnya otaknya kan bukan mukallaf, gitu. Nah, seakan-akan sudah orang bukan mukallaf lagi. Semampunya tetap dikerjakan sholat semampunya. Kok mampunya seperti itu ya sudah kita. Nah nanti hati-hatinya ahli warisnya, anaknya, cucunya, nah itu nanti mengqadai sholat bahutinya itu. Kalau berat kaki gimana? Sudah pernah kita jelaskan. Hitung aja. Orang tua kita yang sakit stroke itu kira-kira sholatnya tidak sempurna itu berapa tahun atau berapa bulan? Setiap satu sholat bisa dibayarkan fidyah 7 on beras. Saya pernah ketemu mantan preman di daerah Jawa Barat sana. Saya itu sudah meninggalkan sholat sekian belas tahun. Setelah Allah bukakan pintu hati untuk obat malah stroke gitu. Gimana Pak? Tapi saya alhamdulillah berkemampuan, saya punya showroom mobil, punya toko ini. Ya saya arahkan ini, sudah dihitung aja Pak, sholatnya itu yang sampean tinggalkan itu berapa tahun? Satu hari kan 5 kali gitu. Berarti 1 mut kali 5, 7 on kali 5 kali sekian belas tahun itu untuk membayari kafar atau fidyah itu. Itu enggak mahal, hanya 11 juta katanya gitu untuk membeli berasnya itu. Nah kalau punya showroom mobil 11 juta itu kan enggak kosong gitu. Jadi seperti itu solusinya. Nah kemudian tentang sholat syuruk atau isyraq. Nah ini seperti yang pernah kita jelaskan. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan langsung sholat duha. Kalau mazhab Imam Hanafi ada sholat isyraq itu. Nah maka di sini kok fadilahnya begitu besar. Apakah bisa menggantikan haji dan umroh yang begitu berat? Ya, kepanasan di Arafah, kepanasan di Mina, lempar jumrah, uyang-uyangan gitu. Nah, ya tentunya ibadah sunnah ini tidak bisa menggantikan yang fardu atau menggugurkan farduan, tidak. Hanya secara penyemangat saja. Baginda Nabi menyabdakan orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak bicara tentang urusan duniawi. Setelah terbitnya matahari dia sholat isyraq tadi, maka pahalanya adalah seperti haji dan umroh yang sempurna. Nah, sebagian ulama memahami orang kok menjaga amalan ini ya, subuh berjamaah, tidak bangkong, tidak juga berbicara duniawi. Setelah itu sholat isyraq, Allah akan mudahkan untuk Mekah Madinah untuk haji dan umroh. Semoga termasuk jamaah kita ya, seperti itu. Jelas ya, ya. Satu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi karena sabar dan salat sebagai penolong. Kenapa salat sabar didahulukan daripada sholat? Bacanya saya. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi di antara hikmahnya kok didahulukan sabar. Orang itu biasanya kalau kena masalah, kena musibah, kok putus asa, diajak ibadah nggak mau biasanya. Nah, makanya tetap kita menghadapi masalah apapun,
ujian hidup kayak apapun tetap sabar, jangan mengeluh. Yang mendatangkan masalah adalah Allah. Nanti yang memberikan jalan keluar juga Allah. Maka tidak usah putus asa. Seberat apapun masalah di dunia, mesti Allah akan berikan jalan keluarnya. Maka cara minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sabar ini diantara maknanya jangan mengeluh, jangan nawang jono ngersulo ya. Nah, jangan ngersulo. Ya Allah, jenengan paringi musibah terus tenggulo. Ya, jangan. Kita memahami para nabi, para rasul, bagaimana Nabi Ayub, ya, sakitnya sekian tahun, bahkan sakitnya masya Allah sudah parah, gitu. Ulat-ulat sudah di tubuh beliau, sebagian begitu. Bagaimana musibah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, difitnah oleh keluarganya sendiri, sampai dicemplungkan ke dalam sumur. Apa ada orang Magetan yang dicemplungkan ke sumur sama keluarganya? Tidak ada, gitu. Nah, maka kalau kita memahami sejarahnya orang-orang soleh, kekasih-kasih Allah, ujiannya masya Allah berat-berat semua. Nah, maka di sini kita tetap sabar, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar. Insyaallah ya. Allahumma hamdan bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu wa tansina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa waj'alhu lana hujjatan ya